Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi korban penusukan oleh sejumlah orang tidak dikenal hingga tewas. Korban ditemukan warga tergeletak dengan kondisi bersimbah darah di pinggir jalan depan sebuah ruko di Jalan Gading, Tutuka, Soreang. Seorang pemuda di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi korban aksi penusukan oleh sejumlah orang tak dikenal hingga tewas. Korban ditemukan warga tergeletak dengan kondisi bersimbah darah di pinggir jalan depan sebuah ruko di Jalan Gading, Tutuka, Soreang. Peristiwa penusukan terhadap pemuda tersebut terjadi sekitar pada sore hari. Usai aksi penusukan terjadi, petugas pun langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil olah TKP, diduga pelaku berjumlah terdiri dari 3 orang. Namun, aksi penusukan diduga dilakukan hanya oleh 1 orang saja. Seorang laki-laki berinisial AK, usia 18, ditusuk beberapa kali, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Kami sudah melakukan langkah-langkah kepolisian, mendatangi TKP, memberikan polis lain, kemudian mencari saksi-saksi di TKP. Apakah itu janjian dengan seseorang atau tidak? Kami tetap akan mendalami motif baik datangnya korban maupun datangnya para pelaku ke sini mengadakan penusukan. Pihak kepolisian hingga kini masih terus mendalami motif pasti dari peristiwa yang menewaskan korban di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Algian Gifari, BTV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, Pesa, untuk mendalami kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Kusworo Wibowo yang merupakan Kapolres Bandung. Selamat sore, Pak Kusworo. Pak Kusworo, mungkin bisa dijelaskan apakah kemudian polisi sudah menemukan identitas dari para pelaku ini dan juga apa kemudian motifnya? Ya, baik. Jadi kami sampaikan bahwa kejadian tersebut kemarin kejadiannya jam 16.00 dan alhamdulillah begitu petugas datang ke lokasi, kami mencari alat bukti, saksi-saksi dan alhamdulillah dalam kurun waktu 4 jam, tepatnya jam 20.00 kita bisa mengamankan, bisa menangkap pelaku ketiga-tiganya daripada pelaku penusukan remaja tersebut. Ya, siapa Pak sebenarnya para pelaku ini Pak? Apakah saling mengenal? Iya, jadi tersangka tidak mengenal sama sekali kepada korban. Motifnya adalah cemburu, yaitu pada saat beberapa hari yang lalu tersangka menduga bahwa pacarnya ini memiliki selingkuhan. Kemudian siang hari itu tersangka melihat di handphone korban, di handphone pacarnya ada chat dengan korban. Itu ada bahasa yang sehingga ini memantik daripada emosi tersangka. Kemudian tersangka menjawab chat daripada korban melalui handphonenya pacarnya dan janjian bahwa akan ketemu dan meminta tolong temannya, kedua temannya, sehingga mereka bonceng bertiga korban. Dan pada saat perjalanan mereka singgah di tempat temannya, meminjam pisau dapur dan dengan menggunakan pisau dapur itulah dada kiri depan maupun dada kiri belakang korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Baik, jadi kedua orang lainnya ini merupakan para teman dari pelaku utama ini, begitu ya Pak? Pak Kusworo? Baik, Pak Kusworo. Ya, Pak Kusworo mungkin bisa dijelaskan kembali apakah kemudian penusukan ini direncanakannkah sebelumnya atau ini sebuah perbuatan yang spontan begitu? Ya, kami jerat dengan pasal berlapis. Yang pertama adalah pembunuhan berencana, di mana pada saat yang bersangkutan itu menuju ke arah tempat yang dijanjikan dengan korban, tersangka sempat mampir ke rumah temannya, mengambil pisau dapur, artinya merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada korban.
Namun Baik, demikian selain itu, kami Pak? lapisi lagi dengan pasal 338 yaitu pembunuhan. Pembunuhan, artinya ada unsur perencanaan di dalamnya ya Pak ya. Apakah Ya, pasal ini kami- dikenakan kami- kepada semua orangnya? Apakah kemudian teman-temannya juga mengetahui Pak bahwa si pelaku utama ini akan melakukan penusukan terhadap korban? Ya, ya. Sementara masih kami lakukan pengambilan keterangan kepada para tersangka, kami lakukan penyelidikan lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya mengetahui. Namun demikian, kedua tersangka lainnya kami jerat juga dengan pasal 55, yaitu turut serta atau turut serta dalam oleh tersangka utama ini. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, peran-perannya ini Pak dalam melakukan aksinya ini apa saja Pak? Karena kita tahu bahwa tersangka utamanya ini kan yang melakukan penusukan Pak. Dah, yang lainnya ini apakah kemudian ada unsur atau berkontribusi juga terhadap kejadian ini? Ya, jadi saksi-saksi yang kami ambil keterangan menerangkan bahwa motor yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan penusukan ini sempat mondar-mandir bolak-balik di area TKP sebelum melakukan penusukan tersebut, sehingga kami berkesimpulan bahwa kedua orang tadi mengetahui bahwa tersangka utama ini akan melakukan penusukan. Yang pertama, mereka membonceng kepada tersangka untuk tiba di TKP, kemudian melakukan pembuntutan dan mengikuti daripada korban. Setelah itu kedua orang ini tentunya membantu tersangka dalam melarikan diri pada saat setelah melakukan penusukan kepada korban. Apakah sempat ada cekcok dulu Pak sebelum adanya penusukan ini atau ini langsung saja ditusuk begitu? Nggak ada, turun langsung tusuk. Turun Kemudian langsung melarikan tusuk. diri. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Pak, apakah pacar dari pelaku juga turut diperiksa dalam kasus ini? Ya, sudah kami periksa juga, namun kami belum bisa menyimpulkan bahwa ada keterlibatan sang pacar karena memang yang melakukan chat kepada korban itu adalah tersangka. Apakah mengetahui juga Pak sang pacar tentang adanya penusukan ini atau rencananya? Sementara belum ada keterangan atau alat bukti lain yang mengarahkan bahwa si pacar ini mengetahui atau turut serta dalam perbuatan pidana tersebut. Baik Pak Kusworo, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita masih menantikan bagaimana perkembangan kasus ini. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Berita Sore. Selamat sore Pak.